Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pohon mangga tumbang timpa mobil, 2 penumpang luka-luka. Jamret sadis ditembak polisi karena melawan petugas. Hancur karena galodo, masyarakat Langgai bergotong royong membangun masjid. Sebuah mobil minibus yang melaju dari arah Simpang 4 menuju Ujung Gading ditimpa pohon yang tiba-tiba tumbang di jalan lintas Simpang 4 Pasaman Baru pada Sabtu sore. Akibatnya, 2 penumpang kendaraan itu mengalami luka-luka dan tak sadarkan diri. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Selain itu, mobilnya rusak berat. Kap mesin bagian depan hancur, termasuk kaca-kaca mobil bagian depan. Diduga pohon tumbang akibat angin kencang karena cuaca ekstrim sedang melanda Pasaman Barat. Untuk informasi kita dapat, 17 korban di dalam mobil tersebut ada 2 orang jenis kelamin laki-laki. Untuk kondisi korban sendiri, untuk sementara mengalami luka-luka. Untuk korban sekarang sudah dirujuk ke Rumah Sakit Ibnu Sina, Yarsi, Pasaman Barat. Jadi kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada, karena kewaspadaan Anda adalah keselamatan untuk orang lain. Batang pohon mangga yang ambruk dan mobil yang ringsek dipinggirkan ke tempat aman agar tidak membuat kemacetan di jalan. Petugas BPBD kemudian memotong-motong batang pohon menjadi bagian-bagian kecil agar mudah disingkirkan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Ratusan warga Kecamatan Koto 11 Tarusan, Pesisir Selatan, berunjuk rasa di kantor camat. Mereka menuntut kecamatan segera melantik wali nagari terpilih yang hingga kini tak kunjung dilantik. Andre Saputra, wali nagari Nanggalo yang terpilih, telah 6 bulan sejak pemilihan digelar tidak kunjung dilantik oleh camat. Pemilihan dilakukan untuk mencari pengganti Dodi Flasgo yang diberhentikan sebagai wali nagari Nanggalo karena diduga terjerat kasus penyalahgunaan dana desa tahun 2021. Menurut pengunjuk rasa, tidak ada alasan apapun bagi camat untuk menunda-nunda pelantikan wali nagari terpilih, sebab pelaksanaan pemilihan wali nagari Nanggalo berjalan sesuai dengan peraturan bupati. Pelantikan mesti disegerakan untuk kelancaran pengurusan administrasi di nagari dan penyaluran bantuan banjir bandang yang melanda daerah pesisir selatan beberapa waktu lalu. Masa memilih jalan untuk berunjuk rasa karena selama ini memperoleh alasan yang berbelit-belit terkait penundaan pelantikan. Tuntutan kita sebetulnya kami pengen jawaban wali nagari terpilih ini bisa dilantik apa tidak? Bisa di SK-kan atau tidak? Kalau tidak, apa keputusannya? Alasannya apa? Apa? Kalau mau melantik yang kalah, apa alasannya? Karena kita sudah jalankan sesuai dengan Al-Quran yang ada. Kitab Istanbulnya itu. Perbub. Kita tidak ada yang lain pedoman kita. Menanggapi aksi massa, camat setempat mengajak pengunjuk rasa untuk berdialog. Menurut camat, saat ini pelantikan masih dalam proses karena tim dari Pemkab tengah menyelesaikan sengketa nagari. Apa yang sudah dilaksanakan oleh panitia pemilihan PAW itu sudah terlaksana. Namun karena ini kami menjawab atas nama pemerintah kecamatan adalah masih ada atasan di atasnya, maka oleh karena itu kami sampaikan, ini disampaikan di ruangan rapat
karena kami perlu membuka data. Masa kemudian membubarkan diri setelah disepakati camat akan menyelesaikan persoalan pelantikan Wali Nagari Nanggalo terpilih dalam waktu 1 pekan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Di Wali Nagari Nanggalo ada PJ. Sejak Jumat pekan lalu, tak terlihat adanya aktivitas pekerja yang menormalisasi batang Aya Kale di daerah Kelok Hantu, daerah Aya Ange, Tanah Datar. Hal ini disebabkan karena pengerjaan normalisasi batang Aya Kale dihentikan usai seorang operator alat beratnya tewas terseret banjir bandang pada Kamis sore pekan lalu. Batang Aya Kale ini dinormalisasi karena endapan lumpurnya telah menggunung dan menutup saluran air yang ada di bawah jembatan. Pengerjaan ini dilakukan usai batang Aya Kale meluap dan menutup badan jalan dengan ketinggian lebih dari 50 cm pada akhir Maret lalu. Banjir bandang itu terjadi saat puncak Marapi diguyur hujan deras. Sungai Aya Kale yang berhulu di pinggang gunung itu meluap karena air yang mengalir juga membawa abu vulkanik. Beberapa kali jalan itu ditutup polisi dan mengalihkan lalu lintas ke jalan alternatif. Pasalnya, ruas jalan yang menghubungkan Padang Panjang dan Bukit Tinggi itu merupakan ruas jalan terpadat di Sumatera Barat. Pemerintah memutuskan untuk mengeruk endapan lumpur di batang Aya Kale agar air sungai tak lagi melimpah dan menutup badan jalan. Hingga saat ini, pengerjaan normalisasi itu baru berjalan hampir 50%. Ikuti aturan dari pengawas lapangan juga. Kalau gimana maksudnya biar ada safety pekerjaan gitu kan. Jadi kita mengikuti aturan di lapangan aja yang diarahkan oleh pengawas lapangan. Palingan baru 50%. 50%. Kamis pekan lalu, sebuah alat berat yang bekerja di dasar sungai diterjang aliran air yang deras akibat jebolnya tanggul sementara yang dibuat untuk pengaman. Operatornya mencoba keluar untuk menyelamatkan diri dan memegang sebatang kayu. Namun nahas baginya, kayu yang dipegangnya ternyata tidak kuat menahan beban hingga akhirnya korban hanyut terbawa arus sungai. Korban pria Parubaya yang bernama AA Putra atau akrab dipanggil Rashid ini akhirnya tewas. Korban ditemukan sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Korban pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Panjang untuk divisum. Tanggul jebol, terus? Datang Air besar tiba-tiba aja gitu. Terus si bapak sedang di posisinya di mana? dalam apa tuh? Di dalam eskavator tuh, di dalam alat berat itu. Terus keluar Bapak tuh karena air besar kan. Ya. Nah, keluar ada teman menolong di bawah. Ya. Habis itu lepas pegangan bapak tuh. Lepas pegang, dia megang apa Pak? Pegang kayu. Pegang kayu. Terus lepas. Selama puluhan tahun terakhir, batang Aya Kale ini tak menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena airnya tak pernah meluap meski hujan deras melanda daerah itu. Namun banjir bandang yang terjadi pada akhir bulan lalu membuka mata pemerintah bahwa sebenarnya batang Aya Kale telah tertimbun lumpur hingga lebih dari 7 meter. Hal ini terungkap saat pengerukan dilakukan. Ternyata ada terowongan air yang dibuat penjajah Belanda. Terowongan ini terletak sekitar 5 meter di bawah badan jalan. Dina Amrina dan Sri Luis melaporkan dari Padang Panjang.